Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke, pembahasan hari ini saya akan coba membahas tentang skripsi lagi, yaitu tentang metode pengumpulan data pada skripsi ya, atau pada penelitian. Biasanya ini kalau masuk di bab 3 gitu ya. Nah, sebelum saya membeberkan tentang apa itu metode teknik pengumpulan data dalam penelitian, teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Dan kalau misalnya ingin mendapatkan updatean terbaru, silahkan aktifkan tombol loncengnya. Oke, yuk disimak pembahasannya. Nah, dalam penelitian ini kita tidak boleh bohong. Dalam penelitian, saya ulangi, kita tidak boleh bohong. Kalau misalnya hasilnya salah, itu tidak apa-apa. Tapi tidak boleh bohong. Nah, buat apa kita melakukan pengumpulan data? Kita ingin menggali semua informasi, tujuannya adalah untuk penelitian kita. Gitu ya. Data dan informasi itu sangat diperlukan ketika kita ingin melakukan riset. Biasanya kita sudah menggunakan sudah memiliki dugaan-dugaan tertentu untuk hasil riset kita yang biasanya disebut dengan hipotesa. Oke. Nah, kalau data, apa itu definisi data? Data itu adalah suatu fakta yang terkait dengan sesuatu, gitu ya, fakta saja. Ya. Nah, kalau informasi itu biasanya datanya sudah diolah dan sudah bermanfaat untuk digunakan. Nah, kalau biasanya kita berbicara tentang data, kita akan berbicara tentang bagaimana data itu diperoleh. Ada dua hal data itu diperoleh. Jadi kalau teman-teman mau mengumpulkan data dan cara memperolehnya gimana sih? Ini ada dua jenis atau dua istilah pada data. Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data primer itu adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Jadi kalau Anda melaksanakan tugas akhir, data itu Anda kolek sendiri. Entah dari mana, dari narasumber, entah dari yang lain, itu disebut dengan data primer. Biasanya di skripsi itu di bab 3, saya mengumpulkan tentang data primer. Apa itu data primer? Nggak tahu. Nah, ini saya jelaskan, data primer itu data yang Anda kolek langsung atau kumpulkan secara langsung. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung oleh si peneliti atau tidak secara langsung dari objek penelitiannya. Misalnya contoh, saya ingin meriset atau melakukan penelitian di suatu bank. Data keuangannya saya nggak ambil langsung di objek penelitian. Saya udah bisa dapatkan di website resmi atau di tempat-tempat yang memang sudah di-share si pemilik banknya atau si bank tersebut. Nah, itu disebut dengan data sekunder. Kemudian selanjutnya adalah data itu bisa kita klasifikasikan menurut sumbernya. Dan ini juga ada dua. Yang pertama menurut datanya secara internal atau disebut dengan data internal. Apa itu data internal? Data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Jadi secara internal itu menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi. Kalau data eksternal, yaitu data menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar organisasi. Jadi kalau internal itu di dalam organisasi, organisasi itu bisa apa saja. Bisa perusahaan, bisa institusi pendidikan, bisa institusi perbankan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah menurut sifatnya. Kalau di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif, nah data ini juga menurut sifatnya ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk bukan angka. Jadi gambarannya kalau di penelitian itu persepsi
persepsi orang, dan seterusnya. Kalau yang kuantitatif, itu data yang berbentuk angka pasti. Biasanya kita olah menggunakan metode matematika ataupun statistika, gitu ya. Kemudian ada juga jenis-jenis data menurut pengumpulannya, waktu pengumpulannya. Ada yang namanya cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu saja. Misalnya data kayak COVID-19 ini, lagi kondisinya seperti ini, kita kumpulkan pas waktu COVID saja. Nah, itu disebut dengan data section atau incidental. Yang kedua, ada data berkala, teman-teman. Data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, dan kegiatan. Misalnya kalian ingin tahu penjualan barang di perusahaan A ini dari tahun 2000. Nah, itu kita bisa sebut dengan data berkala. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah tahu tentang jenis-jenis data, gimana cara metode atau metode pengumpulan datanya? Nah, dalam metode pengumpulan data ini sebenarnya banyak hal atau banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan data tersebut. Misalnya yang pertama, kalau kita masuk ke bab 3 di skripsi, itu kita mengumpulkan datanya dengan cara seperti apa? Yaitu wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penelitian dan narasumber. Nah, kalau keadaan COVID-19 ini gimana? Apakah kita harus tatap muka? Teman-teman, riset itu sekarang perkembangannya akan berpengaruh sama perkembangan teknologi. Kalau dulu kita harus ketemu orang, ya sekarang kita bisa video callan pakai WhatsApp. Atau kita bisa email, kita buat pertanyaan nanti dijawab, atau bahkan sampai chat via WA, gitu ya. Nah, itu yang menggampangkan kita. Well, apa yang harus kita siapkan di skripsi kita kalau kita ingin melakukan hal tersebut? Yang pertama, saran saya, kita harus mendokumentasikannya. Dokumentasikannya kalau chat WA, kalian harus screenshot, nanti masukkan ke lampiran skripsi. Kalau video call, kalian kirimkan saja surat pernyataan bahwa udah ngobrol atau berwawancara dengan narasumber tersebut, kemudian diparap. Nanti difoto, dikirimin ke WA Anda. Gitu ya. Jadi banyak media yang sudah didukung teknologi yang dapat membantu Anda untuk mengumpulkan data, metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara. Nah, kalau wawancara ini dibagi lagi, teman-teman. Ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak struktur. Apalagi nih? Nah, kalau wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasinya apa yang hendak digali dari narasumber. Jadi kamu sudah tahu, gitu ya. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lainnya. Jadi kalau Anda sudah tahu kira-kira yang mau ditanyain apa, pertanyaannya apa dengan narasumber, nah itu wawancaranya disebut dengan wawancara terstruktur. Kemudian wawancara yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur. Apa maksudnya? Wawancara tidak terstruktur ini adalah wawancara bebas. Kita belum menyiapkan materi-materinya. Jadi saya ketemu orang nih, ketemu CEO-nya Gojek misalnya. Oh, saya belum tahu pertanyaan apa dan mengarah kemana. Misalnya tiba-tiba saya ingin mengetahui background pendidikan pendiri Gojek ini. Nah, saya coba tanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus memiliki hal spesifik dan memiliki poin-poin penting untuk penelitian kita. Gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman melakukan wawancara dengan teknik yang memang nggak ada hubungannya sama penelitian. Misalnya contoh, wawancara dengan manajer sebuah perusahaan. Cewek, ibu-ibu, nanya, masih single atau sudah berkeluarga. Nah, itu di luar topik yang memang penelitian Anda nggak arahnya ke sana. Itu lebih ke modus. Yang kedua, setelah wawancara biasanya adalah observasi.
Apa itu observasi? Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Observasi ini seperti pengamatan, atau nama lainnya adalah pengamatan. Gitu ya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Nah, teknik pengumpulan data observasi ini cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada respondensi yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Misalnya contoh, observasi ini saya lakukan ketika saya ingin mengetahui kinerja karyawan di perusahaan A. Jadi saya harus mengamati setiap harinya. Nah, nanti dari pengamatan itu saya catat. Oh, pada hari Senin misalnya dia telat dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi dasar observasi, gitu ya. Kemudian observasi itu dibagi dua kategori, teman-teman. Udah observasi, dibagi lagi kategori. Yang pertama adalah participant observation. Apa itu? Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari orang dan situasi yang diamati sebagai sumber data. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dia ingin mengamati kinerja karyawan. Jadi dia stay in di kantor tersebut dan mengamati si karyawan tersebut. Yang kedua adalah kategorinya adalah non-participant observation. Apa itu? Berlawanan dengan participant observation, yaitu merupakan observasi yang penelitiannya tidak ikut secara langsung. Kita nggak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati. Ya. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada respondensi untuk dijawab. Nah, biasanya pertanyaan itu berupa pilihan-pilihan ataupun bisa berupa esai yang nanti kita bisa lakukan pembobotan lah, perhitungan dengan menggunakan metode-metode statistik. Salah satunya misalnya penghitungan dengan menggunakan skala Likert, gitu ya. Nah, metode kuesioner ini bisa kita kasih ke respondensi, kita bisa langsung kirim secara langsung dan kita tunggu waktunya. Dan kita juga bisa buat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk survei. Misalnya contoh, kalian bisa menggunakan Google Form. Di channel saya ini ada caranya gimana sih membuat form kuesioner dengan menggunakan Google Form. Atau juga dengan website lain, misalnya Survey Monkey gitu ya, dan seterusnya. Jadi kalian nggak harus memikirkan berapa sih biaya fotokopian, berapa sih biaya yang harus saya keluarkan ketika ingin mengambil data dengan teknik kuesioner tersebut atau penyebaran angket. Biasanya penyebaran angket ini kalau manual biaya yang dibutuhkan banyak. Fotokopi, transport, dan orang yang mengirimkan datanya. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen ini adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah dokumen primer, yang kedua adalah dokumen sekunder. Apa itu dokumen primer? Dokumen primer ini adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya kita punya bukunya itu biografi Pak Habibie misalnya yang ditulis langsung sama beliau, ditulis langsung ini bukan yang harus ngetik ya, tapi memang sumbernya langsung. Nah, itu disebut dengan studi dokumen primer. Nah, kalau misalnya yang sekunder itu dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain. Kalau yang tadi itu autobiografi ya, autobiografi itu yang ditulis sendiri, kalau biografi itu yang ditulis oleh orang lain. Oke, gitu teman-teman tentang teknik pengumpulan data. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang tahu dan saya berharap penjelasan video ini lebih lebih bisa membuat Anda mengerti tentang teknik-teknik pengumpulan data pada skripsi. Jadi jangan sampai salah kaprah
tentang metode atau teknik pengumpulan data di skripsi. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau follow IG saya. Ada 2 IG saya, yaitu Robi Uli Endra untuk IG pribadi, atau untuk membahas khusus tentang skripsi mahasiswa yaitu @skripsi.mahasiswa. Terserah Anda mau nge-follow yang mana. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tentunya video-video yang bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa like serta mengaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.